Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas di siang yang sangat cerah ini. Kita bahas tentang mata basariyah dan mata basiroh. Mata basariyah dan mata basiroh. Apa dan bagaimana sebenarnya cara kerja mata basariyah dan mata basiroh? Menurut penjelasan secara Islam, mata basariyah yaitu pandangan mata dohir. Pandangan mata dohir untuk memandang zat yang dohir, memandang wujud-wujud materi yang tampak di dunia ini. Seperti contoh, kita memandang pohon di tepi jalan itu, ya, memandang pohon di tepi jalan itu dengan mata basariyah, mata dohir. Kita memandang orang-orang yang lewat mondar-mandir di jalan ini juga dengan mata dohir. Melihat kendaraan yang lalu lalang, itulah kita memandang dengan mata basariyah, memandang wujud materi, wujud yang tampak dilihat dengan mata dohir. Mata basiroh sekarang, mata basiroh adalah mata dohir, yaitu untuk memandang zat yang batin. Maksud kami adalah mata basiroh adalah mata batin. Mata basiroh adalah mata batin, untuk memandang zat yang batin, untuk memandang zatullah, untuk memandang zatullah, yaitu untuk memandang zat yang hidup, ya. Untuk lebih mudah memahami, bisa saya simpulkan bahwa mata basariyah untuk memandang zat yang dohir, mata basiroh untuk memandang zat yang batin, untuk memandang zatullah. Inilah penjelasan secara Islam. Namun menurut secara umum, mata basariyah dan mata basiroh itu sejatinya adalah akal pikiran dan akal kesadaran. Akal pikiran dan akal kesadaran. Mata basariyah adalah akal pikiran kita untuk memandang zat yang dohir dan yang tampak dilihat dengan mata dohir. Terus mata basiroh adalah akal kesadaran. Mata basariyah akal pikiran, mata basiroh akal kesadaran. Akal kesadaran untuk memandang zat yang batin. Ini hanyalah istilah penamaan saja, namun hakikatnya maknanya sama. Mari kita buktikan, kita bahas, kita lihat pohon itu sudah. Kita lihat pohon di tepi jalan yang punya nomor apa itu, ada spanduk itu, ada pohon tepi jalan. Mata dohir memandang batang, memandang batangnya pohon, memandang cabang-cabang, ya, bercabang-cabang. Terus ada dedaunan. Pikiranlah yang menerjemahkan, oh batangnya besar atau tidak, oh cabangnya banyak atau tidak, oh dedaunannya hijau. Itu yang menerjemahkan pikiran. Mata dohir hanya sebagai alat untuk memandang dan sifatnya netral. Sifatnya netral. Yang menerjemahkan adalah pikiran kita. Mata dohir tidak bisa menerjemahkan yang dilihat, pohonnya besar atau tidak, warnanya apa, itu mata dohir tidak bisa. Yang menerjemahkan apa yang dilihat adalah pikiran kita. Dan apabila melihat wujud sesuatu, ya, melihat wujud sesuatu, kemudian ada rasa suka atau tidak suka terhadap yang dilihat, ya, Rasa suka atau tidak suka itu tadinya karena hasil olah dari pikiran kita, ya.
Itulah akal pikiran atau mata basariyah, yaitu memandang wujud materi yang tampak di alam dunia ini. Hakikatnya ala akal pikiran kita lah mata basariyah itu. Sedangkan mata basiroh hakikatnya adalah akal kesadaran. Akal kesadaran mata basiroh ini untuk memandang zat yang batin, untuk memandang zat ilahi, zatullah, zat yang hidup, ya, zat yang hidup dan sumber kehidupan. Contoh objeknya bukan di materi, bukan di wujud materi, ya. Contoh objeknya adalah cahaya jagat, ya, cahayanya, bukan wujud pohon, bukan kendaraan yang lewat ini, ya, bukan orang-orang yang lewat ini, tapi mata basiroh itu fokusnya ke cahaya. Basiroh itu fokusnya ke cahaya, bukan ke benda. Cahaya jagat kita melihat dengan apa? Cahaya jagat ini kalau kita pandang dengan mata dohir, cahaya jagat ini tampaknya kosong, ya, tampak kosong. Tapi kalau kita pandang dengan mata basiroh, mata kesadaran, ya, akal kesadaran kita, cahaya jagat ini full zatullah. Tiada seinci pun ruangan cahaya jagat ini yang tanpa zatullah. Zatullah ini full memenuhi cahaya jagat raya ini. Bahkan zatullah masuk ke dalam wujud materi di dunia ini. Zatullah masuk ke dalam wujud materi, inilah dinamakan ruh. Ya, zatullah yang masuk ke dalam wujud materi dinamakan ruh. Zatullah yang hidup di dalam wujud materi, yaitu yang masuk ke pohon, yang masuk ke orang-orang yang lewat ini ada zatullahnya, tapi ada yang hidup, ya, di pohon ada yang hidup, orang yang lewat ada hidup, benda-benda ini masuk ke situ zatullahnya, ini namanya ruh, ya. Kalau masih di cahaya jagat itu zatullah, masih suci cahaya, ya. Kalau sudah masuk ke materi namanya ruh. Wujudnya sama, ya, tapi sudah masuk ke materi. Bagaimana kita yakin bahwa cahaya jagat ini full penuh dengan zatullah? Bagaimana kita yakin? Kita yakin karena ilmu, ya, karena diajari Allah. Kita punya ilmu bahwa Allah meliputi segalanya. Segalanya itu Allah, ya, segalanya Allah meliputi segalanya. Kita pandang mata basariyah, kita pandang dengan mata basiroh, ya, akal kesadaran. Adalah suatu keyakinan didasari cara pandangnya mata basiroh itu adalah keyakinan yang didasari dengan ilmu yang benar. Keyakinan yang didasari dengan ilmu yang benar. Itulah bedanya mata basariyah dan mata basiroh. Kita terlalu lama, ya, kita sadari bahwa kita terlalu lama mata basariyah kita, mata dohir kita itu aktif terus, on terus. Kita kalau melihat langsung ke wujud materi di dunia ini, ya. Kalau melihat langsung fokusnya ke wujud materi, ya. Kita lupa untuk mengaktifkan mata basiroh. Lama sudah kita mengaktifkan mata basiroh, ya. Bila kita ingin mengaktifkan mata basiroh, sebenarnya caranya mudah, namun perlu latihan untuk menyadari keberadaan zatullah, ya, menyadari keberadaan zatullah itu perlu latihan dan istiqomah. Bila ingin mata basiroh kita aktif, ingin ketemu zatullah, yang punya nama Allah, ya, zat yang punya nama Allah, bukan cuma nama tapi zatnya, ya. Fokus pandangan kita jangan ke wujud materi, jangan ke wujud pohon itu, jangan wujud ke mobil yang mau masuk ke gerbang itu, ya, jangan wujud truk yang lewat ini, ya. Fokus pandangan kita adalah ke cahaya jagat, langsung ke cahaya, jangan ke
wujud materi. Itulah mata basiroh kita biar cepat aktif. Problem kita terlalu lama melihat benda-benda wujud materi dunia, lupa untuk memandang cahaya jagat dengan pandangan mata basiroh. Yuk kita langsung saja pandang cahaya jagatnya, ya. Sadari full dengan keyakinan cahaya jagat ini full zatullah. Sadari terus bahwa cahaya jagat ini full zatullah, dan bahkan zatullahnya masuk ke pohon, masuk ke orang-orang yang lewat, ya, dan seluruh wujud materi yang di dunia ini, semua wujud materi di dunia ini adalah full diliputi Allah, meliputi zatullah. Allah meliputi segalanya. Inilah jalan pintas, jalan tol yang langsung ke zatullah. Ini namanya jalan ma'rifat yang tanpa lewat hakikat, tanpa lewat wujud-wujud hamba. Ingat, mengaktifkan mata basiroh, fokus langsung ke cahaya jagat. Jangan lewat wujud materi, ya. Belajar hakikat itu sebenarnya sangat mudah, ya. Sehari paling selesai, ya, langsung punya ilmu hakikat, ya. Itu yang tahu ilmunya, ya. Yang sulit itu prakteknya, butuh latihan lama, istiqomah untuk latihan, ya, menyadari bahwa cahaya jagat ini full zatullah. Cahaya jagat, sadari bahwa cahaya jagat ini full zatullah. Sekarang kita praktek merasakan zatullah, ya. Coba praktek merasakan zatullah, ya. Apabila ingin merasakan rasa zatullah, ya, rasa zat yang hidup yang bernama Allah itu, ya, berdiri di tengah cahaya jagat. Praktek langsung saja berdiri atau duduk di tengah cahaya jagat, atau berdiri bagai pohon itulah, pohon di depan itulah. Berdiri bagian pohon, kemudian pejamkan mata. Masalahnya yang untuk melihatnya adalah mata basiroh, bukan mata basariah. Kalau mata basariah berarti mata dohir yang dilihat. Ini mata basirohnya, untuk merasakan cahaya jagat yang full zatullah. Kalau pengen merasakan cahaya jagat, berdiri dan pejamkan mata. Pejamkan mata, ya. Aktifkan kesadaran bahwa yakin betul bahwa zatullah full meliputi cahaya jagat ini, ya. Yakini bahwa zatullah full meliputi jagat ini. Zatullah meliputi sampai meliputi jasmani kita, bahkan masuk ke dalam jasmani kita. Zatullah meliputi cahaya jagat dan masuk ke dalam jasmani kita, yang pada akhirnya hanya 3 item yang tampak: kesadaran kita, zatullah, dan rasa di dalam dada, ya. Kesadaran kita diliputi zatullah yang full di dalam jagat ini. Kesadaran, pandanglah dengan penuh kesadaran, pandanglah hatimu di dalam dada. Pandanglah hatimu di dalam dada. Hatimu full zatullah. Hatimu full juga diliputi zatullah. Pelan-pelan akan muncul rasa tentram, damai di dalam hatimu. Hatimu akan terasa tentram, damai, karena merasa diliputi zatullah. Full zatullah meliputi hatimu. Di saat itulah hatimu tenggelam dalam zatullah. Jiwamu ketemu zatullah yang punya nama Allah. Ada rasa damai yang luar biasa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah rasa wusul hatimu ketemu zatullah.
kalau sudah rasa damai, ya, istiqomahkan, sering praktek, ya, sering-sering praktek dan istiqomah. Bahkan praktek saat sedang sholat, ya, saat sedang sholat praktekkan bahwa cahaya jagat hujatullah sampai meliputi hati kita, akan terasa muncul khusyuk sholat kita karena sudah wusul bertemu zatullah. Akan terasa damai hati kita karena wusul ketemu zatullah. Ya, saya kira itu dalam kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila beda pemahaman, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.